sebenarnya kan boleh dibilang kita tenaga-tenaga Indonesia nih sama Tidak sekali nggak kalah ya, kalah tidak lah kalah sama sebetulnya, mereka gitu. betul. Dan ini udah terbukti lah waktu kita kuliah S2 juga, Pak. Saya yakin juga kalau kita dengan mereka, cuma kadang-kadang kan ya bagaimana kita bisa menjual ide Ya, gitu betul. kan, mempackage ide kita itu seperti apa. Jadi memang tugas pemimpin membangun sebuah visi dan misi jangka menengah dan panjang menjadi sangat sangat penting ya, Iya, Pak ya. iya. Dan karakter demanding itu yang memang harus dijalankan. Tapi kadang-kadang karakter demanding itu kan di dalam dan di luar kadang-kadang diterjemahkan dengan Iya, kacamata yang berbeda. Iya, Kalau iya. terlalu demanding anak buah itu, waduh kok saya kok Iya. saya dianiaya Iya, gitu. iya. Tapi Iya. bahwa kemudian organisasi itu akan maju ke depan Iya. berdasarkan visi yang disepakati, Iya. memang harus perlu seorang pemimpin yang demanding, Pak. Iya. Kalau kita lihat hari itu aja ya mungkin kita akan seperti itu tadi ya Pak Marwan tuh, waduh capek banget nih apa ini segala macam gitu kan. Tapi ya memang setelah kita justru kan kadang-kadang kita lalui gitu pemimpin ya, Pak. itu dinilai dari hasilnya beberapa saat setelah itu kan Pak ya. Betul. Gitu kan. Kalau dilihat di potret pada waktu kejadian mereka melakukan perubahan, biasanya banyak sekali ya yang nggak seneng atau yang merasa bahwa ini apa sih gitu kan, kok kita berubah lagi nih apa gitu kan. Tapi ya memang kan sebuah pemimpin tuh biasanya ya dipotret dari ya bagaimana mereka memang bisa membawa perubahan dan bisa menjadikan organisasi itu lebih baik ya beberapa saat setelah itu. Betul. Dan memang wajar, memang jamak kalau menjadi seorang pemimpin, Pak ya. Ada kelompok yang senang, ada kelompok yang tidak senang ya, Pak ya. Berarti itu sesuatu yang wajar. Terima kasih, Pak. Salah satu tadi yang menarik adalah bahwa orang tua tadi juga memberikan pesan bahwa belajarlah terus ya, karena belajar itu tidak akan pernah ada masa akhir gitu ya, Pak ya. Itu luar biasa sekali. Nah, kembali ke masa sebelumnya ini, Pak. Ini pasti akan menarik. Pak Pahala punya pengalaman yang luar biasa di berbagai medan dan arena gitu ya tadi, Pak. Dan Bapak kan lahir di Bogor ya, Pak ya. Lahir di Bogor. Dan sekolah di Bogor, kemudian ke UI ya, Pak ya. Bisa sharing, Pak, ini menarik atau difficult atau sesuatu yang kemudian perlu di-share ke anak muda ini, karena sekolah itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi ada orang yang wah, masa paling indah itu masa sekolah. Ya kebetulan saya mengalami masa sekolah yang terus menyenangkan sih. Jadi ya saya beruntung sekali Pak Marwanto, ya apakah itu sekolah saya di SMA gitu kan, ataupun juga kebetulan saya SMA udah di Jakarta Pak. Oh, sudah di Jakarta di ya, Jakarta. Apakah itu pada waktu kuliah gitu kan, ataupun juga pada waktu saya S2 gitu kan. Pengalaman saya selalu menyenangkan, punya teman-teman yang tapi ya ini tadi kembali kepada apa yang tadi Bapak sampaikan ya, saya selalu ingat karena kan kebetulan ayah saya dulu juga sangat senang sekali sama dunia pendidikan gitu kan. Jadi sangat suka menulis, sangat suka juga beliau juga pengajar juga, bahkan sempat menjadi guru besar juga. Jadi satu cerita yang saya selalu ingat sekali dari ayah saya itu bahwa beliau tuh waktu SMP selama setiap hari itu bersepeda 5 jam ke sekolah, karena di kampungnya beliau kebetulan nggak ada sekolah SMP, jadi harus 2,5 jam ke kota lain gitu kan, lalu kemudian balik lagi ya 2,5 jam lagi gitu kan. Jadi itu satu cerita yang beliau share kepada saya gitu kan, bahwa wah, dunia pendidikan tuh penting sekali gitu kan. Jadi jadi saya SMP, SMA gitu selalu saya bahkan udah didorong, satu hari kamu harus punya S2 ya gitu. Gitu, dan alhamdulillah saya beserta kakak-kakak saya semua S2 semua gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Jadi bahkan beliau juga kebetulan dari orang yang
sekolahnya itu tadi kan harus 2,5 jam untuk berangkat ke sekolah dan 2,5 jam lagi kembali. Akhirnya juga bisa S3 di luar Indonesia juga gitu kebetulan. Jadi ya ini sesuatu hal yang saya ya balik lagi tadi kan kita kan selalu melihat dari orang lain, dari orang tua kita. Yang orang yang paling pertama kita belajar kan dari orang tua kita ya Pak Maranto ya. Jadi itu yang saya belajar bahwa oh ya nggak cukup bahwa kita itu apa namanya belajar dari ini keseharian kita, tapi juga harus baca buku, bahkan menulis. Kalau saya sampai sekarang saya nggak bisa Pak menulis seperti beliau gitu kan. Jadi itu satu hal yang memang bagaimana kita memang menekankan bahwa belajar sesuatu itu dari buku, dari apa segala macam itu ya itu satu hal yang memang saya banyak belajar dari ayah saya lah terutama. Bapak ya cukup beruntung, tapi tanpa kemauan dan bakat yang keras dari Pak Pahala saya kira tidak mudah juga aja walaupun pula contoh. Jadi tapi ikut bahagia karena Bapak dengan orang tua yang bisa dijadikan contoh kan Pak untuk menjadi Pak semacam energizer gitu ya bahwa Bapak sudah begitu dengan kerja keras. Maksud saya nggak bisa gitu ya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Di UI tahun berapa ya Pak? Saya masuk UI tahun 89, lulus tahun 94, kemudian setelah itu ya saya pertama kali kerja itu justru di perusahaan asing Pak. Jadi ada beberapa perusahaan asing, konsultan. Pertama kali itu 1 bulan pertama itu saya sebagai financial consultant gitu kan di satu perusahaan. Habis itu di management consultant pada waktu itu selama kurang lebih sekitar 4 tahun lah sebelum saya itu kemudian mengambil S2. Balik dari S2 saya juga menjadi konsultan lagi. Jadi saya juga tadi cukup beruntung juga bahwa saya belajar bekerja itu di beberapa perusahaan asing Marwanto. Jadi yang mana juga pada waktu itu ya setelah saya kembali dari pendidikan S2 ya bekerja di beberapa perusahaan manajemen consultant atau strategic consultant, juga belajar ya melihat dari luar ke dalam mengenai bagaimana ya untuk bisa memperbaiki organisasi. Dan kebetulan pada waktu saya kembali tuh tahun 99 dari S2 ya Indonesia juga di sektor perbankan kan pada waktu itu krisis memang moneter Pak ya selesai kan kita baru saja selesai direkap ya. Lalu kemudian ya pasti Pak Marwanto ingat sekali semua bank-bank pada waktu itu diminta untuk membuat kayak semacam manajemen kontrak yang mana mereka harus melakukan berbagai perubahan, baik itu dari sisi governance, dari sisi risk management practices, bagaimana juga bisnis proses juga harus diubah semua. Jadi ya betul-betul pada waktu itu saya terlibat dalam bagaimana sektor perbankan kita, dan saya bekerja untuk beberapa perusahaan konsultan tersebut untuk menyusun rencana dan juga melakukan eksekusi atas aksi perubahan yang memang harus dilakukan oleh beberapa bank-bank tersebut. Nah, karena saya membantu mereka juga untuk bisa menyusun dan juga membuat rencana kerja dan lain sebagainya, ya mereka bilang juga ke saya, ya daripada saya bayar perusahaan konsultannya mendingan kamu gabung aja deh gitu kan. Kamu implement aja deh apa yang kamu bilang, katanya ini mesti begini gitu kan ya. Jadi ya kemudian saya bergabung pada waktu itu di tahun 2003 ya ke Bank Mandiri, dan memang pada waktu itu kan banyak sekali aksi perubahan yang memang inisiatif perubahan yang memang perlu dilakukan, dan terus lanjut sampai dengan tahun 2017. Luar biasa, karena nampaknya pengalaman Bapak berinteraksi dengan tenaga-tenaga ahli dari luar itu membuat kualitas daripada menangani pekerjaan itu menjadi standarnya kan menjadi lebih tinggi dari yang lain Pak. Kan kalau nggak salah Bapak di Boston Consulting Group, kemudian di Booz Allen juga, Booz Allen ya, itu luar biasa itu Pak. Anderson Consulting juga sebelum itu. Jadi memang sudah Bapak itu kelasnya sudah internasional. Amin. Ya beruntung lah sekali lagi ya Pak ya. Ya memang sempat bekerja terekspos ke perusahaan-perusahaan asing, menurut saya juga satu keberuntungan juga Pak. Saya kira karena belajar mengenai metodologi kerja mereka itu seperti apa. Dan hampir semua daripada perusahaan-perusahaan konsultan ini kan
kebanyakan dari mereka kan juga punya yang namanya knowledge database, Pak. Iya, betul, Yang betul. atau juga punya expert dia, yang saya juga tentunya pada waktu itu terekspos juga gitu. Jadi wah kita membaca, tapi yang paling penting memang adalah metode kerja Betul, gitu. betul. Jadi disiplinnya mereka, metode kerja mereka ya. Sebenarnya kan boleh dibilang kita tenaga-tenaga Indonesia nih sama Tidak sekali nggak kalah ya, kalah tidak lah kalah sama sebetulnya, mereka betul. gitu ya. Dan ini udah terbukti lah waktu kita kuliah S2 juga, Pak. Saya yakin juga kalau kita dengan mereka, cuma kadang-kadang kan ya bagaimana kita bisa menjual ide Ya, gitu betul. kan, mempackage ide kita itu seperti apa. Dan memang Barat ini juga punya keberuntungan karena mereka memang mulai terlebih dahulu ya, Pak ya. Betul Pak. Iya, Gitu. iya. Padahal kalau sekarang ya di sektor perbankan sendiri, kalau kita lihat pada saat ini boleh dibilang kita di sektor perbankan, karena kita juga sudah melewati sebuah proses transformasi dan perubahan regulasi yang luar biasa juga. Ya boleh dibilang kita sektor perbankan di Indonesia ini pada saat ini adalah sektor perbankan yang paling kompetitif dibandingkan dengan kawasan kita ya, Pak ya. Mature dan punya pengalaman. Iya. Saya pernah dengar cerita Pak, ada beberapa negara maju di Eropa yang beberapa tahun yang lalu kolaps perbankan, kemudian dia bilang tanya aja ke Indonesia pengalamannya, karena pengalaman kita kan luar biasa waktu itu betul, Pak, betul. pada saat restructuring perbankan tadi. Pak, yang ini kita bicarakan nanti, yang kelihatannya sangat menarik begini Pak. Bapak kan kemudian setelah dari UI kemudian belajar ke New York, University di Stern School of Business. Ini kan menarik sekali. New York itu kan kotanya kota gitu ya Pak ya. Sangat sibuk, sangat kompetitif gitu ya Pak ya. Memang Bapak sudah punya pengalaman bekerja di konsultan yang global tadi ya Pak ya. Tapi bagaimana Pak pengalaman dari Indonesia belajar ke New York gitu ya. Mau nyoper di New York kan susah sekali ya Pak ya, apalagi yang lain-lain gitu. Saya membayangkan sekolah di New York gitu, dan kan kalau kita bicara tuition fee-nya kan pasti mahal itu ya Pak ya, di New York. Pengalamannya gimana itu Pak? Iya, kebetulan pada waktu itu juga saya sempat ditawarkan partial scholarship juga dari NYU untuk bisa, karena kan mereka di NYU pada waktu itu memang memiliki program untuk bisa mendorong semakin banyak para pelajar internasional, karena memang mereka ingin menjadikan exposure internasional ini sebagai salah satu yang memang menjadi daya tarik institusi NYU sebagai sebuah institusi pendidikan ya Pak ya, karena keberadaan mereka yang berada di New York City itulah. Jadi ini juga ya sekali lagi kan keberuntungan juga buat saya gitu kan. Ya selain usaha dan juga ada diberikan sebuah scholarship juga oleh sekolah pada waktu itu, tetapi ya saya juga pada waktu itu memang harus bekerja juga di kampus sebagai bagian daripada bisa memperoleh scholarship buat tuition saya pada waktu itu. Karena tuitionnya dari university dari ya Pak university. ya? Jadi saya pada waktu itu harus bekerja di beberapa kantor lah, ada kantor of academic dan juga alumni relations gitu kan. Jadi harus membantu mereka di situ ya. Juga saya juga sempat ya tentunya melakukan internship di beberapa perusahaan juga di sana, dan bahkan juga sempat pada waktu itu saya sambil kuliah juga sambil bekerja juga. Iya, saya dengar di itu salah Bapak satu perusahaan investment gitu ya Pak ya? investment, memang bukan mereka pada waktu itu nggak mengelola dana yang cukup besar, tapi memang fokusnya memang pada waktu itu adalah di emerging markets. Dan memang pada waktu itu ya banyak belajar juga, karena juga ya kita ingat sendiri tahun 98 kan sedang terjadi sebuah krisis. Dan pada waktu itu justru nilai daripada beberapa perusahaan Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa, tapi perusahaan ini justru mereka ingin melihat bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia, karena mereka justru punya keyakinan. Jadi ya lucu juga pada waktu itu bahwa di saat bahwa justru ya masyarakat Indonesia kan pada waktu itu ya lagi tertekan ya, lagi down sekali ya gitu karena memang krisis moneter dan lain-lain sebagainya, kita ingat sendiri pada waktu itu. Tapi justru
luar itu mereka justru melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Jadi mereka justru ingin masuk, pengen melihat, dan pengalaman saya dan knowledge saya mengenai Indonesia pada waktu itu ya justru salah satu yang mereka lihat. Jadi ya justru dan belajar mengenai metodologi mereka juga, justru mengenai bagaimana ngelihat sebuah perusahaan seperti apa gitu kan, bisnis modelnya seperti apa, keuangannya seperti apa. Jadi ya cukup menarik lah. Jadi saya belajar baik itu di kampus gitu ya dan juga di sebuah perusahaan investasi, beberapa perusahaan investasi pada waktu itu, untuk bisa belajar bagaimana sih sebetulnya mereka menentukan untuk bisa melakukan. Jadi dan juga mereka berani untuk bisa berbeda gitu. Jadi contrarian lah di saat orang-orang justru malahan sedang menarik diri, dia malah datang untuk melihat, mencari kesempatan. Luar, saya membayangkan itu Pak Pahala Muda waktu itu pasti orangnya smart and diligent gitu. Kerja bos sekolah masih kerja di mana-mana gitu kan, itu luar biasa. Dan itu belajar juga untuk jual ide juga, Pak. Gitu kan, karena kan pada waktu itu kita mesti punya ide juga, ini mana nih yang menarik gitu dan kenapa gitu kan. Dan ini yang betul-betul buat saya sih sangat menarik justru di situnya. Jadi kalau tadi kan ada aspek teknisnya juga, tapi ada aspek non teknisnya juga gitu. Dan bagaimana kita juga melihat, karena pada waktu itu kan mereka juga cuma bukan berinvestasi di Indonesia saja ya. Ada yang juga mereka melihat emerging markets lain seperti misalnya di Latin Amerika. Mereka juga melihat emerging markets di Eropa Timur pada waktu itu, atau negara-negara Asia lainnya gitu. Jadi melihat juga bahwa ada orang yang memang asalnya dari Latin Amerika, ada orang yang asalnya dari Eropa Timur, dan kita kan harus nggak boleh kalah gitu Pak ya. Gimana kita bisa jualin ide kita? Enggak, harus investasi justru malah di Indonesia dan perusahaan ini gitu. Itu kelihatannya salah satu kunci keberhasilan Pak Pahala kemudian ya, karena itu ya Pak ya. Berada di antara orang-orang luar secara global yang kemudian bersaing secara kompetitif ya Pak ya, dan harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah. Dan begitu juga waktu di konsultan juga ya Pak ya. Ya bagaimana kita juga bisa membuktikan enggak kita sama bagusnya kok sama mereka gitu kan. Ya nggak perlu membawa para konsultan dari negara-negara lain dan bahkan ya saya juga beruntung juga ditempatkan juga di negara-negara lainnya juga, jadi bisa menunjukkan juga kepada mereka bahwa ya kita dari Indonesia juga nggak kalah juga dengan kemampuan mereka dari negara-negara lain. Luar biasa Pak, itu memang terlepas dari dampak yang luar biasa dari krisis moneter kita Pak ya, memang krisis moneter waktu itu membawa pengaruh yang cukup kuat bagi kita untuk menjadi lebih efisien ya Pak. Saya ingat betul Pak, saya waktu itu baru diangkat jadi direktur yang menangani APBN Pak. Jadi Bapak tahu sendiri, karena kita bermasalah di bidang fiskal, jadi hampir setiap bulan itu orang Bank Dunia sama IMF datang Pak. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaannya adalah sesuatu yang mungkin untuk kita sekarang mestinya memang harus begitu. Tapi waktu itu memang kita belum punya fasilitas. Seperti suatu saat saya ditanya gini Pak, Marwanto, how much money do you have now? Jadi ditanya duit, kan wajar sebetulnya, kamu punya duit berapa ini sekarang gitu. Tapi sistem informasi dan teknologi kita waktu itu di Kementerian Keuangan tidak memungkinkan itu Pak. Nah itu juga menjadi trigger kemudian Kementerian Keuangan selanjutnya membangun IT system, sehingga sekarang ini Menteri Keuangan pencet gitu aja udah tahu duitnya berapa, belanja berapa. Jadi itu sebagai pemicu juga sih saya kira luar biasa.